Maka menjawablah Tobia kepada Tobit ayahnya, "Pak, semua yang telah Bapak perintahkan kepadaku hendak kulakukan juga. Tetapi bagaimana aku dapat mengambil uang itu dari Gabael? Ia tidak mengenal aku dan aku pun tidak mengenal orang itu pula. Tanda apa yang mesti kuberikan kepadanya supaya ia mengenal aku, percaya kepadaku, dan uang itu diserahkannya? Aku tidak mengenal pula jalan-jalan ke negeri Media yang harus kutempuh." Maka jawab Tobit kepada anaknya Tobia, "Gabael telah memberikan tanda tangan kepadaku yang dibubuh dengan sebuah naskah, dan demikian aku pun kepadanya pula. Naskah itu telah kubagikan menjadi dua, dan kami masing-masing mengambil separuhnya. Lalu kutitipkan uang itu kepadanya. Sekarang sudah 20 tahun sejak uang itu kutitipkan lagi. Anakku, carilah untukmu seorang yang dapat dipercaya dan yang mau pergi bersamamu denganmu. Kita memang akan memberikan upah kepadanya hingga engkau kembali. Kemudian pergilah mengambil uang itu daripada Gabael." Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersamanya dengannya ke negeri Media yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Tuhan. Berkatalah Tobia kepadanya, "Dari mana engkau, hai pemuda?" Tahutnya, "Dari saudara-saudaramu orang Israel. Aku datang kemari untuk mencari pekerjaan." Tobia pun lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau jalan ke negeri Media?" Jawabnya, "Aku tahu. Seringkali aku ke sana dan aku pun mengenal segala jalan juga. Sudah kerap kali aku pergi ke negeri Media dan aku sudah pernah menginap pada Gabael, saudara kita yang bertempat tinggal di Rages, di negeri Media terletak di pegunungan. Perjalanannya dari kota Ekbatana hingga ke kota Ragai 2 hari biasa." Lalu kata Tobia kepadanya, "Tunggu dahulu, hai pemuda, aku hendak mengatakannya kepada ayahku di rumah. Perlukah kiranya engkau pergi bersama dengan daku? Upah pun akan kuberikan kepadamu juga." Sahut Rafael kepadanya, "Aku akan menunggu, tetapi jangan lama-lama." Maka Tobia masuk dalam dan memberitahu ayahnya. Katanya, "Sudah, Pak, aku sudah mendapatkan seorang dari antara saudara-saudara kita, orang Israel." Sahut Tobit kepadanya, "Panggilkanlah aku orang itu, nak, supaya aku tahu bangsa apa ia, dan dari suku mana, dan apa ia boleh dipercaya untuk pergi bersama denganmu." Tobia pun keluar dan memanggil dia. Katanya, "Pemuda, ayahku memanggilmu." Rafael masuk dan oleh Tobit diberi salam dahulu. Ia menjawab dengan banyak-banyak salam pula. Lalu Tobit menyambung, "Apakah aku masih mendapatkan salam juga? Aku ini orang rusak matanya, dan cahaya langit tidaklah kulihat. Melainkan duduklah aku dalam kegelapan seperti orang mati yang tidak memandang cahaya. Hidupku berada di tengah-tengah orang mati, suara manusia kudengar, tetapi mereka tidak kulihat." Sahut Rafael kepadanya, "Tetapkan hati, penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati." Lalu Tobit berkata kepadanya, "Anakku Tobia mau pergi ke negeri Media. Adakah engkau dapat pergi bersama dengannya dan mengantar dia dan lagi saudaraku? Engkau akan kuberi upah juga." Sahut Rafael, "Aku mau pergi bersama dengannya. Semua jalan ku kenal baik. Sudah sering kali aku pergi ke negeri Media dan menjelajahi dataran-dataran dan pegunungan, segala jalan ku ketahui." Tobit menyambung pula, "Saudara dari keluarga mana dan dari suku mana? Nyatakanlah kepadaku, saudara." Sahut Rafael, "Apa perlunya suku itu?
Tobit pun lalu berkata, "Aku hanya mau tahu kebenaran saja, siapa engkau dan siapa namamu?" Sahut Rafael, "Aku ini Azaria bin Ananias yang besar, seorang saudaramu." Maka Tobit berkata, "Selamat datang saudara, dan banyak salam. Jangan kecil hati saudara, karena aku ingin tahu kebenaran tentang keluargamu. Kebetulan engkau kerabat kami juga. Engkau sungguh dari keluarga mulia dan baik. Ananias dan Natan, kedua anak Semea yang besar kukenal. Bersama dengan aku, mereka dahulu pergi ke Yerusalem dan bersembah sujud di sana. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang baik. Saudara-saudaramu sungguh-sungguh orang yang baik. Engkau berasal dari akar yang baik. Selamat datang." Tobit menyambung lagi, "Aku hendak memberikan upah kepadamu sedirham sehari, dan penghidupan seperti penghidupan anakku sendiri. Hendaklah pergi bersama dengan anakku, maka aku akan menambah lagi upahmu itu." Sahut Rafael, "Aku mau pergi bersama dengan anakmu. Jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat kami akan kembali. Sebab jalannya aman," sahut Tobit. "Tuhan memberkati engkau saudara." Kemudian dipanggilnya anaknya dan berkatalah ia kepadanya, "Bersiap-siaplah nak, untuk perjalanan itu, dan pergilah bersama dengan saudaramu ini. Semoga Allah yang ada di surga melindungi kamu berdua di sana dan mengantar kamu kembali kepadaku dengan sehat walafiat. Semoga malaikat Tuhan menyertai kamu di jalan dengan perlindungannya." Maka keluarlah Tobia untuk berangkat. Ia memeluk ayah serta ibunya. Berkatalah Tobit kepadanya, "Selamat jalan." Tetapi ibunya menangis dan berkata kepada Tobit, "Mengapa anakku kau suruh pergi? Bukankah ia penopang kita yang sudah lanjut usia, oleh karena tetap dapat melayani kita? Uang sebenarnya tidak lebih dari uang saja. Masakan uang itu menjadi pengganti anak kita? Cukuplah bagi kita hidup sebagaimana dianugerahkan Tuhan kepada kita." Sahut Tobit, "Jangan berkhayal, Adinda. Anak kita berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat ia nanti kembali pula. Dengan mata kepala sendiri Adinda akan melihat dia pada hari ia kembali kepada Adinda dengan sehat walafiat. Jangan berkhayal, jangan takut-takut Adinda, oleh karena mereka, sebab malaikat baik menyertai anak kita dan perjalanannya akan berlangsung dengan baik. Nanti ia kembali dengan sehat walafiat." Maka istrinya berhenti menangis.